panah, artinya mematikan. Yaitu ilmu mempelajari efek toksis berbagai bahan terhadap makhluk hidup dan sistem biologi lainnya. Toksikologi dibangun atas 3 kompartemen: toksikologi forensik, toksikologi klinik, toksikologi lingkungan. Yang kita belajar adalah toksikologi klinik. Kalau toksikologi forensik itu misalnya apa penyebab kematian dari manusia yang bersangkutan, jadi forensik. Toksikologi lingkungan itu misalnya polutan atau limbah dan sebagainya. Toksikologi klinik berkaitan dengan ilmu kesehatan dan obat-obatan. Pembagian toksikologi berdasarkan jenis zat dan keadaan saat terjadi toksik. Ada toksikologi lingkungan, ada toksikologi obat, ada toksikologi industri, toksikologi perang, menggunakan zat-zat toksik, misalnya bom napalm, fosfor klorida, toksikologi pestisida, toksikologi bahan makanan, misalnya ada campuran-campuran bahan makanan yang bersifat toksik atau makanan basi, toksikologi kecelakaan, misalnya tanpa sengaja meminum baygon, tanpa sengaja meminum minyak tanah misalnya. Toksikologi penyinaran misalnya adalah terkait dengan radiasi. Kita langsung saja ke toksikologi obat, toksisitas obat, efek samping dari kombinasi obat, efek samping dari obat atau kombinasi obat, atau keracunan akut dan kronik pada penggunaan yang berlebihan, atau salah penatalaksanaan obat. Yang lainnya kita nggak bahas ya. Toksikologi klinik, bidang ilmu toksikologi yang mempelajari suatu penyakit yang disebabkan suatu agen toksik. Jadi ilmu toksikologi yang mempelajari suatu penyakit yang disebabkan oleh suatu agen atau zat atau bahan yang bersifat toksik. Misalnya agen terapeutik ya, karena klinik agen terapeutik ada agen non terapeutik. Efek toksik dari bahan kimia, dari obat-obatan seperti barbiturat, benzodiazepin, antikolinoid, dan banyak sebetulnya obat-obat yang bersifat toksik yang memiliki efek toksik jika disalahgunakan atau salah penatalaksanaan. Efek toksik dari bahan kimia non-obat seperti logam, timbal, dan sebagainya, obat-obatan yang mempengaruhi perilaku seorang seperti alkohol, mogadon, dan sebagainya, kokain. Produk kimia dan industri seperti gas, hidrokarbon, radiasi, dan sebagai bahan kimia pertanian seperti pestisida, herbisida, ini agen-agen non terapeutik yang bisa berpengaruh terhadap toksikologi klinik manusia. Efek obat, ada efek berlawanan, ini nanti tolong dipelajari ya. Ada adverse effect, efek berlawanan, artinya tujuannya memberikan pengobatan yang dihasilkan justru menimbulkan bertambah beratnya penyakit. Padahal diberikan obat untuk misalnya dikasih amoksisilin antibiotik. Tiba-tiba yang terjadi adalah alergi. Muka bengkak, mata bengkak, biduran, gatal-gatal begitu. Itu adverse effect. Beda dengan efek samping. Efek samping misalnya minum obat batuk, tiba-tiba ngantuk. Itu efek samping. Jadi efek samping tidak berbahaya. Yang berbahaya efek berlawanan. Efek toksik, efek yang mematikan, efek lethal effect ya, efek yang mematikan. Jadi kalau toksik itu tidak selalu mematikan, ya hanya bersifat meracuni saja, tapi berpotensi untuk mematikan. Aku lagi ngajar, Coba. Ini 1 jam 2. Oh ngajar nggak? Oh iya nggak. Aku duduk aja. Aku duduk di luar dulu deh. Lagi ada acara soalnya. Siap. Pak Reza mana diundang? Ya. Pak Reza udah diundang. Dan efek terapi
Itu efek yang diharapkan. Padahal satu efek terapi ini efek yang diinginkan dari suatu obat seperti paracetamol, tujuannya menurunkan panas, menurunkan nyeri kepala. Efek toksik, efeknya dapat menimbulkan keracunan, ya seperti melampaui dosis, misalnya pada gangguan ginjal, gangguan hepar. Efek berlawanan, efek yang menimbulkan keparahan yang terjadi akibat konsumsi obat pada dosis normal, akibat interaksi obat yang tidak diinginkan, seperti alergi tadi. Efek samping, efek obat yang tidak diinginkan pada dosis terapi. Dosisnya dosis normal, seperti efek samping minum obat batuk, pilek, tiba-tiba dia ngantuk. Ya. Atau minum amlodipin, menimbulkan jantung berdebar dan nyeri perut. Efek obat, adverse effect berbeda dengan efek samping obat, seperti yang banyak di masyarakat yang belum tahu. Efek samping, efek berlawanan. Efek samping obat dapat diprediksi. Efek samping obat dapat diprediksi. Ala pusat ya. Efek samping obat dapat diprediksi. Misalnya minum obat flu ngantuk, itu dapat diprediksi. Kalau efek adverse, efek berlawanan tidak dapat diprediksi. Jadi, dok, saya minum obat dokter kemarin kok tiba-tiba saya gatal-gatal gitu. Alergi tidak diprediksi. Faktor mempengaruhi toksisitas obat, satu, tidak dilakukan monitoring pengobatan oleh penulis resep. Jadi nulis resep, tapi tidak dilakukan monitor. Biasanya obat-obat yang EED, LD-nya, lethal dose sama efektif dose-nya rendah. Kepatuhan pasien terhadap minum obat. Jadi pasien tidak patuh minum obat. Jadi minum obat, lupa 2 atau 3 kali udah minum obat atau belum, minum lagi, dosisnya kebanyakan. Atau polifarmasi. Polifarmasi itu terlalu banyak jenis obat yang diminum pada saat yang bersamaan. Jadi polifarmasi itu terlalu banyak minum obat pada waktu yang bersamaan. Dok, obatnya banyak banget, kayak makan kacang goreng, misalnya begitu. Jadi bisa menimbulkan efek toksik. Keempat, interaksi obat dengan obat yang lain. Kelima, adanya reaksi alergi. Ya. Tidak memperhatikan aturan pakai obat, yang pakai obat sembarangan. Kesalahan pengobatan, ini salah obat. Jadi obatnya dikasih A, tiba-tiba dikasih obat B. Nah ini yang kesalahan pengobatan biasanya dilakukan oleh perawat. Jadi hati-hati sekali oleh perawat. Efek yang tidak menguntungkan diri obat atau adverse effect, ya efek berlawanan. Satu, tidak dilakukan monitoring pengobatan. Tidak lagi monitoring pengobatan, efek obat dalam tubuh dan tujuan terapi tidak diketahui. Ya, biasanya efek obat-obat ini, obat-obat yang lethal dosisnya tinggi, efek dosisnya rendah, nanti kita pelajari. Efek samping obat selama pengobatan tidak diketahui. Akhirnya gagal terapi. Misalnya dikasih obat pulang ke rumah, efek sampingnya tidak lakukan monitoring pengobatan, obat yang diminum adalah waktu bulanan, seperti obat TBC, diminum seperti ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan. Akhirnya efek sampingnya dirasakan seperti urin merah pada rifampicin, kemudian mual pada pyrazinamide, pada INH, kemudian mata kuning seperti etambutol, akhirnya berhenti obatnya, gagal terapinya. Kepatuhan pasien dalam minum obat, kepatuhan terhadap minum pengobatan menurun, akhirnya toksisitasnya meningkat. Biasanya pasien geriatri itu pasien lansia ya, pasien usia lanjut. Khususnya membaca tulisan di etiket, ya biasanya pasien geriatri. Makanya pasien geriatri itu pasien usia lanjut itu harus ada pendamping keluarganya atau babysitter ya, babysitter untuk baby, tapi mungkin nanny sitter. Karena pasien geriatri kesulitan membaca tulisan obat di etiket, dosis obat yang minum tidak tepat, atau lupa kontrol ke dokter, monitoring perkembangan pasien tidak terkontrol. Polifarmasi obat yang minum pasien banyak sekali, jadi kayak makan kacang. Kepatuhan pasien akhirnya menurun. Waduh, obatnya jangan banyak-banyak deh, 4 dulu, gitu misalnya. Akhirnya toksisitasnya obat meningkat. Yang keempat, interaksi obat dengan obat. Memberikan konseling, nanti ada
interaksi obat dengan obat ya, ada yang sifatnya antagonis, ada sifatnya agonis, ada yang sifatnya inhibisi, ada yang sifatnya supporting. Ini kesalahan pengobatan, ya. Confused with similar sounding drug name. Jadi obatnya namanya sama, ya. Misalnya simetidin ditulisnya ranitidin, ya, atau cetirizine ditulisnya simetidin, ya, karena namanya sama. Simetidin itu untuk obat lambung, cetirizine untuk obat alergi. Atau bentuk obatnya sama-sama kuning, misalnya satu CTM, satu lagi vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks itu warnanya kuning tua. Vitamin C, vitamin CTM warnanya kuning muda. Ya, karena warnanya mirip, terjadi kesalahan pengambilan obat. Ini biasanya kesalahan perawat. Adanya reaksi alergi, ya tadi yang dikatakan sebagai adverse effect, ya hal-hal yang tidak diduga-duga, yang tidak diharapkan tapi tidak bisa diprediksi. Makanya obat-obat yang berpotensi reaksi alergi harus dimonitoring secara tepat. Begitu juga pada saat transfusi darah. Transfusi darah bisa saja terjadi penolakan darah donor terhadap darah resipien. Tidak memperhatikan aturan pakai obat, ya penggunaan OTC over the counter. Ini biasa obat warung. OTC itu over the counter obat warung, obat yang tandanya hijau, ya tandanya hijau, obat yang kodenya hijau. Kan ada kode biru, kode hijau, kode merah, ya kode palang merah, macam-macam. Kemarin kita bahas di penggolongan obatnya. Berikan konseling pengobatan obat, terutama obat-obat yang sifatnya narkotik atau psikofarmaka. Kemarin minggu lalu kita udah bahas tentang psikofarmaka sama narkotika. Ingatkan pasien agar membaca informasi di balik kemasan. Penggunaan tidak tepat berlebihan dapat menimbulkan toksisitas. Efek yang tidak menguntungkan atau adverse effect, reaksi yang berbahaya tidak diinginkan dan terjadi pada dosis yang biasanya digunakan oleh pasien untuk pencegahan atau pengobatan penyakit. Jadi bisa jadi pasien ini minum obat untuk pencegahan, tapi ternyata justru obat tersebut alergi. Apa obat pencegahan? Misalnya vaksinasi. Misalnya obat pencegahan, contohnya obat KB, ya. Jadi adverse effect, misalnya terjadi spotting, minum obat KB jadi spotting perdarahan. Itu adverse effect, efek yang tidak diinginkan. Precaution itu kehati-hatian, misalnya pada pasien gagal ginjal, pasien dengan gagal penyakit liver, penyakit ginjal itu warning atau precaution. Kalau drug interaction, interaksi antar obat. Kontraindikasi artinya obat yang tidak diizinkan diberikan kepada pasien dengan kondisi tertentu. Adverse reaction itu ini reaksi yang berbahaya yang tidak diinginkan. Overdosage itu overdosis. Manajemen adverse reaction, penggalian informasi tentang pasien secara mendetail. Jadi kenapa timbul adverse reaction, digali, ya. Lakukan pemeriksaan fisik kalau terjadi gangguan pada fisik pasien, misalnya gangguan nafas, gangguan kesadaran, gangguan berdebar, gangguan suhu naik atau turun, menggigil dan sebagainya. Melakukan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan, misalnya analisa gas darah, bukan darah tepi ya, tapi analisa gas darah, elektrolit dan sebagainya. Menegakkan diagnosisnya apa yang terjadi akibat adverse reaction pasien. Memberikan resep untuk antidotnya, memonitoring terapi. Antidotnya resep jangan diberikan lagi kalau ada adverse reaction. Jadi resepnya resep antidot. Antidot itu lawannya obat tersebut. Misalnya nanti akan kita bahas di antidot di slide paling terakhir ya. Memonitoring terapi, mengevaluasi hasil terapi. Kalau ada pertanyaan langsung interupsi ya, Dea.
Manajemen klinis pada pasien yang mengalami keracunan atau intoksikasi, stabilisasi pasien. Kalau keracunan, stabilisasi pasien, artinya tensi tanda vital harus distabilkan. Tensi nadi suhu pernapasan TNSP. Lakukan evaluasi klinik menghambat absorpsi zat beracun, misalnya dengan memberikan susu atau memberikan supaya tidak absorpsi obatnya, misalnya diberikan air kelapa muda, ya, atau dimuntahkan, mempercepat eliminasi zat beracun, dimuntahkan, atau dikasih obat pencahar, pemberian antidotum. Ya, antidotum misalnya orang keracunan baygon, golongan sulfur, maka antidotumnya sulfasatropin. Melakukan perawatan secara intensif, masukin ke dalam kamar intensif, baik itu HCU, High Care Unit, atau Intensive Care Unit ICU. Jika diperlukan. Stabilisasi pasien lakukan pada secara umum pada tempat terpaparnya zat toksik. Lihat sekitarnya. Ada benda apa? Ada minyak tanah kah? Ada baygon kah? Ada zat beracun kah? Ada insektisida kah? Dan sebagainya. Periksa tanda vital pasien, TNSP, kesadaran. Tanda vital itu ada 5 ya. Kesadaran pasien, tensi, nadi, suhu, pernafasan. Jauhkan pasien dari sumber utama kontaminasi seperti asap, gas, atau adanya cairan berbahaya yang tumpah. Lakukan pemeriksaan manajemen klinis dengan sistem ABC. Maintenance ABC itu airway, breathing, circulation. Udah belajar ABC belum? Basic Life Support. Belum, Pak. Itu pada BCLS, Basic Cardiac Life Support. Ya, itu penata-laksanaan gawat daruratan, ABC namanya. Airway, breathing, circulation. Nanti deh kalau ada waktu saya kasih teorinya, insya Allah. Lakukan pemantauan setelah diperiksa tanda vital pasien, dipantau tensi, tekanan darah, dan heart rate. Heart rate itu pulsa ya, nadi. Periksa suhu, warna kulit, turgor kulit. Kalau terjadi muntah yang banyak atau diare yang banyak, periksa turgor kulit, dikhawatirkan terjadi dehidrasi. Komplikasi dehidrasi adalah gagal ginjal akut ya, komplikasinya. Jadi beresiko gagal ginjal akut jika terjadi dehidrasi berat. Lakukan evaluasi klinik, gali informasi pada pasien dan keluarga pasien. Pasien menelan zat beracun atau tidak. Waktu terjadinya paparan kapan, jam berapa, ya udah berapa lama. Terapi dan prognosisnya bagaimana, lokasi terjadi keracunan. Mendokumentasikan riwayat terpaparnya racun dalam medical record atau catatan perawat. Melakukan pemeriksaan fisik, mengidentifikasi gejala dan tanda klinis yang terjadi akibat paparan racun. Misalnya pada keracunan baygon, saya pernah dapat pasien keracunan baygon, itu pupilnya pinpoint, Dek. Tahu pinpoint nggak, Dek? Pupil pinpoint. Belum tahu, Dok. Jadi pupilnya mengecil, Dek. Pupilnya kecil. Tahu pupil kan ya? Tahu yang bagian mata ya, Dok ya? Iya. Pupilnya mengecil sekali, Dek. Maka dikasih sulfatropin, saya suntik, jadi dia nggak sengaja minum baygon. Minum minyak tanah atau baygon, saya lupa. Kemudian pupilnya mengecil, nggak sadar. Saya suntik sulfatropin 8 ampul, alhamdulillah bagus. Dilakukan pemeriksaan laboratorium radiologi jika diperlukan. Misalnya penyebabnya gas atau asap, maka radiologi. Ya, misalnya makanan, periksa laboratorium darah. Dok, mau tanya, Dok. Yuk. Kalau semisalnya orang keracunan, kan tadi kan keracunan baygon atau minyak tanah itu pupil mengecil. Nah, itu setiap keracunan apakah pupil itu akan mengecil, Dok? Ciri-cirinya apa gimana? Tidak. Biasanya keracunan baygon itu dilihat dari bau mulutnya. Bau mulutnya baygon. Nanti memastikannya dari pupil mengecil. Tapi kalau nggak bau baygon, berarti kita nggak tahu. Kita langsung aja tensi nadi, suhu pernapasan, TNSP. Yang penting jaga vital sign. Sambil investigasi, setelah pasien stabil, tanda vitalnya, baru investigasi.
Kalau nggak stabil, lakukan ABC, airway breathing circulation. Baik dok, terima kasih. Pasti Anda masih bingung jawaban saya, karena Anda belum belajar ABC. Iya. Saya tahu. Jadi yang pertama adalah tanda vital pasien. Tanda vital itu ada 5 ya. Kesadaran, tensi, nadi, suhu pernapasan. Kalau tidak stabil, jangan investigasi dulu penyebab keracunannya. Lakukan penyelamatan pasien dulu. Yang penting penyelamatan pasien. Pasien harus selamat dulu. Setelah pasien stabil, selamat, baru cari penyebab keracunannya. Jadi jangan pasien nggak sadar ditanya-tanya ke keluarganya atau teman yang bawa. Kenapa keracunannya? Kapan keracunannya? Keburu mati pasiennya. Ya, jadi tangani pasien dulu. Pasien emergensi tidak ada anamnesis ya. Tidak ada anamnesis pada pasien emergensi. Nanti minta sama Kaprodi BTCLS, BCLS ya, atau BLH, Basic Life BLS, Basic Life Support. Insya Allah saya bersedia ngajar, saya materinya punya. Menghambat absorpsi zat beracun. Jadi menghambatnya dengan cara minum susu atau minum air kelapa muda, ya. Mempercepat eliminasi dengan cara dimuntahkan atau di kumbal lambung. Tahu kumbal lambung nggak, Dek? Masukin NGT, nasogastric tube, NGT, terus dicuci. Masukkan air, sedot lagi, masukkan air, sedot lagi, masukkan air, sedot lagi. Itu cara mengeliminasi zat beracun. Kalau dia masuk ke darah, hemodialisis, sito, cuci darah. Itu antidotum. Jadi kalau zatnya formaldehid, antidotnya ke amonium karbonat. Kalau asam dan basa, antidotumnya susu. Kalau yodium, antidotnya natrium sulfat. Ini dokter yang menangani ya, perawat tidak menangani kasus darurat seperti ini. Jadi perawat hanya melaksanakan instruksi daripada dokter. Antidot itu artinya lawannya si obat yang beracun dikasih antinya gitu. Ya, itu antidotum. Penanganan keracunan saluran napas. Jadi saya bingung nih kalian belum ABC, tapi nggak apa-apa lah, saya sampaikan aja. Menjaga fungsi vital tubuh, tanda vital sign, menjaga pernapasan dan sirkulasi, serta menormalkan keseimbangan elektrolit air, asam, cairan, asam basa jika diperlukan. Jika tidak bernafas, lakukan pernapasan buatan, mouth to mouth atau nose to mouth, atau dengan memberikan bagging. Tahu bagging nggak, Dek? Belum tahu. Bagging belum tahu, Dok. Ya nanti kalau BCLS ya, minta sama dosennya, minta sama Kaprodi BCLS gitu, sama Dokter Fahri atau sama dosen lain siapalah begitu. Ya, keracunan zat berbahaya sianida. Biasa sianida itu nggak ketolong ya, karena dia cepat matinya. Kena gas juga begitu, fosfor, klor, ya biasanya meninggal dalam waktu cepat. Ini penata laksananya nanti ketika ini aja dia nggak akan saya keluarkan di ujian. Nanti pada saat BCLS saja ya dia ya. Minta sama dosennya, Kaprodinya minta BCLS sama Dokter Fahri atau sama siapa, dosen lain boleh. Baik, Dok. Karena keracunan pada kulit misalnya kena asam sulfat, ya misalnya kena air aki, pelumbung sulfat, baju yang terkena kontak dibuka, ya kulit yang terkena kontak cuci dengan air hangat. Maaf, bukan air hangat, air dingin ya, air adem atau dingin.
Jadi kalau Anda kena keracunan di kulit dari cairan tertentu, misalnya air aki, air keras gitu ya, air keras, cepat siram dengan air dingin basuh. Jika kulit terluka parah, cuci dengan air tidak terlalu hangat dengan sabun. Dengan misalnya poliethyl glikol ini caranya susah glikol, lebih baik dengan air yang ada aja, atau beli aqua botol atau keran, air apapun pokoknya bersih dan tidak panas, tidak dingin, tidak hangat. Keracunan pada mata langsung celup muka Anda ke dalam bak mandi ya atau gayung, terus dikedip-kedipkan ya, dikedip-kedipkan, terus ganti lagi air di gayungnya diganti lagi, dikedip-kedipkan lagi sampai nanti matanya berkurang perihnya ya. Kalau dikasih obat ini ada di rumah sakit, kalau di rumah kena keracunannya kan natrium hidrogen karbonat, NaH2 NaHCO3 nggak ada di rumah. Asam borat juga bagus, tapi jarang ada di rumah. Air kapur, penguruhan kornea atau penimbunan kalsium pada permukaan mata. Kalau zat toksik air kapur. Tapi kalau lama ya, kalau cepat dicuci, dikumbah, biasanya aman. Tapi kalau lama terkena air kapur, korneanya akan terjadi rusak di korneanya. Penanganan racun mulut, lewat mulut ini tadi sudah disampaikan ya, mencegah absorpsi, mempercepat eliminasi, atau dikasih laksatif, atau kasih diuretik, obat diuretik itu obat supaya kencingnya banyak, cepat kencing. Udah selesai. Nggak banyak kode masteri toksisitas, nggak banyak karena ini jarang sekali kasusnya terjadi. Biasanya kejadiannya pada tempat-tempat tertentu atau misalnya di industri, di pabrik, atau di tempat atau terjadi pada orang tua. Ada pertanyaan, Dek? Paling yang itu dok, yang ABC itu dok aku. Iya, ABC nanti ada materi khusus di namanya BLS, Basic Life Support. Oke dok, baik. Itu kuliah khusus, setengah jam sampai 1 jam lah. Minta tambahan sama kaprodinya ya. Saya nggak berani ngasih kalau nggak ada izin dari kaprodi. Semua perawat bidan wajib tahu BLS, Basic Life Support. Ya. Baik, nanti kalau ada pertanyaan diskusi di grup ya, grup WhatsApp ya. Iya dok. Makasih ya Dea. Semoga sukses. Saya kirim di grup ya. Iya dok. Materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Sama-sama, Budi. Sukses ya.